Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Vaksinasi ini programnya terus digencarkan, tapi pasokannya informasinya mulai menipis di sejumlah wilayah. Nah, apakah distribusinya ini tidak merata dan apakah juga target vaksinasi ini akhirnya bisa tercapai atau mungkin akan tertunda? Kita akan membahasnya bersama dengan Gubernur Bali, Pak Iwayan Koster, dan juga ada Gubernur Sumatera Selatan nanti juga akan bergabung, Pak Herman Deru, dan sudah hadir pula juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Saya ingin menyapa Gubernur Bali dan juga Dr. Nadia dulu. Selamat pagi Pak Iwayan Koster, selamat pagi Dr. Nadia. Selamat pagi Pak Gubernur, selamat pagi Mbak Ferry. Baik, saya mungkin coba akan berbincang dulu dengan Pak Gub. Pak Wayan, selamat pagi. Oke, kita sambil menunggu sambungan ke Pak Gubernur Bali, saya mau ke Dokter Nadia dulu membuka dokter. Dokter, ini tuh sebenarnya vaksinasinya kan programnya terus digencarkan oleh pemerintah. Tapi berapa banyak sih dokter sampai sejauh ini vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sendiri? Ya, jadi kemarin kita sudah menerima kembali ya 21,5 juta dosis vaksin Sinovac ya, yang tentunya menambah stok ketersediaan vaksin di dalam negeri ya. Nah, seperti kita ketahui total vaksin yang kita miliki sampai saat ini berjumlah 175 juta dosis, di mana tadi kami sampaikan 21,5 jutanya adalah dalam bentuk bulk yang baru kita datang. Nah, dari angka tersebut sampai saat ini itu sudah 78 juta dosis yang sudah kita distribusikan. Masih ada sekitar 30 sampai 35 juta dosis yang masih dalam proses untuk dibuat menjadi vaksin jadi ya, karena kita tahu bahwa vaksin Sinovac ini kan dikirimkan dalam bentuk setengah jadi ya. Jadi butuh waktu 2 minggu sampai 3 minggu untuk proses menjadi vaksin jadi, kemudian proses rilis sertifikat quality control-nya dari Badan POM, dan itu yang baru kami distribusikan ke seluruh daerah. Memang kalau melihat animo daripada masyarakat untuk mendapatkan vaksin ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, artinya insya Allah ya kita bisa mengejar target 2 juta dosis penyuntikan per hari ini. Oke. Kita ke Pak Wayan Koster yang sudah kembali bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Gubernur. Pagi. Pak, Pagi, Mbak. ya angka vaksinasi di Bali ini mencapai 95,8%, tinggi loh Pak ini. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali sendiri untuk bisa menggerakkan, menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam vaksinasi ini, Pak Gub? Pencapaian vaksinasi suntik pertama di Provinsi Bali bukan 95%, Pak, 101,7%. Jadi sudah hampir 102%. Dari target jumlah penduduk Bali yang akan divaksin itu 3 juta. 70% dari jumlah penduduk Bali 4,3 juta. Nah, yang sudah divaksin suntik 1 ini sudah mencapai 3 juta 46 ribu. Dari target 3 juta jadi sudah melebihi 46.886 orang, 101,7%. Jadi kenapa lebih? Karena kami juga memvaksin warga dari luar Bali yang datang ke Bali ingin vaksin, kami layani. Kemudian juga warga negara asing seperti wisatawan itu yang ingin vaksin juga kami layani gitu. Jadi kami sudah mencapai target. Mengapa bisa cepat? Karena kami melakukan metode manajemen vaksinasi ini. Itu yang pertama, berbagi tugas antara provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Yang pemerintah kabupaten kota itu adalah vaksinasinya berbasis desa atau banjar gitu. Jadi yang dipimpin oleh kepala desa, bendesa adat dengan jajarannya ini yang melakukan vaksinasi di tingkat desa dengan target yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di masing-masing desa. Kemudian Bupati Wali Kota Sebali langsung melibatkan semua perangkat daerahnya dalam manajemen vaksinasi ini. Jadi semua
perangkat daerahnya itu dilibatkan di semua desa, dibagi habis perangkat daerahnya. Jadi untuk urusan menangani administrasinya, kalau yang vaksinatornya harus tenaga kesehatan. Yang pemerintah provinsi itu menangani sisa-sisa atau warga-warga pendatang berbasis komunitas seperti para pelaku pekerja pariwisata, kemudian instansi vertikal, perbankan, kemudian juga pertanahan, dan instansi vertikal lainnya itu ditangani penuh oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi semua tertangani dengan baik. Jadi pelaku pekerja pariwisata di Bali ini semuanya sudah divaksin, baik hotel, restoran maupun juga travel sudah divaksin. Oke. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Herman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, ini tolong dikoreksi ya kalau saya salah, itu Sumsel belum menjadi salah satu provinsi dengan tingkat vaksinasi di atas 50%. Ini ada apa, Pak Herman? Ya, terima kasih nih Mas. Jadi Sumsel ini yang ditargetkan 13 juta dosis, saat ini baru terrealisasi untuk dosis pertama itu yakni 14%. Dan dosis kedua itu baru 7%. Nah, kesiapan vaksinator, kesiapan tenaga lapangan, TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, sampai dengan paskes-paskes atau fasilitas kesehatan yang ada di desa-desa, ini betul-betul sudah dipersiapkan dengan matang. Itu satu. Kedua, animo masyarakat sudah sangat berbalik. Artinya yang tadinya tidak mau divaksin sekarang sudah antusias sekali untuk ingin divaksin. Nah, persoalannya adalah jumlah vaksin yang kami terima. Kami punya target kalau ingin selesai di tahun 2021 ini, maka paling tidak kita harus 36.000 vial per bulan. Berarti tahun depan awal sudah bisa selesai. Berarti sekitar 360.000 vaksin per bulan. Nah, tapi pada kondisi sekarang kita menurunkan target sedikit. Kita mohon untuk dapat 150.000 dosis atau 150, kita naikkan dosis lagi 150.000 vial, berarti 1,5 juta target kami per bulan. Masih juga belum kami dapat. Baru dapat terakhir 67.000 dosis plus 50.000. Jadi kalau dikatakan gagal sih enggak. Tapi kita tentu kalau kondisi seperti ini targetnya akan meleset. Jadi tadi saya koreksi, kebutuhan kita kalau mau selesai sampai akhir tahun ini atau awal tahun depan itu sekitar 3,6 juta. Jadi 360.000 vial. Nah, jadi ini harapan saya kepada Ibu Nadia agar manajemen distribusi yang dari pusat itu membaginya secara proporsi, bukan rata. Kalau rata tidak mungkin. Ini nyatanya Pak Wayan Bali tadi sudah lebih. Nah, kami ini juga diharapkan masyarakat dapat segera mendistribusikan vaksin yang dari provinsi ke kabupaten kota. Dan yang kedua, pemberitaan kedatangan itu kan masif sekali. Kedatangan vaksin dari negara produsen ke kita, itu di televisi kan setiap saat diberitakan. Masyarakat bertanya ke kita, kemana yang untuk Sumsel? Kita ini kan hanya menerima saja. Gitu Mbak.
Itu tadi ungkapan langsung dari Pak Herman, dijawab langsung oleh Dokter Nadia. Dokter, ini tuh sebenarnya sistem distribusinya tuh seperti apa sih ke daerah? Apakah memang ada daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas? Perhitungannya seperti apa, dokter? Iya, jadi ada beberapa perhitungan atau faktor ya yang menentukan kita dalam proses distribusi. Yang pertama adalah kemarin ada untuk khususnya misalnya untuk Bali, Kepri dan Sulawesi Utara serta DKI Jakarta yang pertama adalah kemarin kita ada kebijakan mengenai Bali Reborn. Tentunya ini kemudian menjadi salah satu faktor untuk kita memberikan proporsi alokasi vaksin yang sedikit lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Mengenai DKI Jakarta ini kita ataupun pulau-pulau di Jawa dan Bali ini kemarin memang pada saat terjadinya peningkatan kasus yang luar biasa ini kita memberikan proporsi alokasi vaksinasi itu sebanyak 50% untuk Pulau Jawa dan Bali ya, karena memang kontribusi kasus tertinggi itu ada di Pulau Jawa Bali pada saat kemarin kita terjadi peningkatan kasus. Jadi memang dengan 50% sisanya ini yang kemudian didistribusikan ke seluruh provinsi lain di luar Pulau Jawa dan Bali. Oke, nanti kita meminta juga respon dari Pak Wayan dan juga Pak Herman atas pernyataan yang tadi barusan disampaikan oleh Dr. Nadia. Tapi kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali sesaat lagi.